Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Sulika Eka. Perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak gadis yang tinggal di Desa Bahagia, Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini aku nge-share video lagi tentang room tour di dapur minimalis sederhana, dapur tempat aktivitasku sehari-hari, dapur idamanku yang selalu buat aku betah selalu beraktivitas ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku mulai dengan pintu bagian arah keluar teras ya teman-teman, karena dapurku ini pintu keluarnya itu langsung ke teras. Nah, ini aku buka satu pintu, sedangkan pintunya ini ada 4 daun pintu ya teman-teman. Tapi aku setiap harinya tuh hanya buka satu pintu. Nah, aku mulai dari paling pojok deket pintu di sini tuh, di antara lemari. Di sini ada tempat sampah dan galon. Terus di pintu juga aku bikin cantolan kemoceng ya teman-teman. Lanjut ke bagian lemari, di sini di atas aku kasih tanaman hidup supaya tampak segar, dan di situ juga ada keranjang telur yang sedang aku nggak pakai. Lanjut di dalam lemari, di sini aku simpan seperti blender, terus toples-toples yang belum terpakai, atau di sini juga ada bahan-bahan kue, aku taruhnya tuh di dalam lemari sini. Juga di sini ada baking soda, ada seperti kayak tempat staples, terus juga ada kaleng tempat karet. Terus apa ya teman-teman, pokoknya yang jarang-jarang dipakai itu aku tempatnya di sini. Dan di sini tuh ada juga seperti terasi. Waktu itu aku pulang kampung beli terasi, jadi stoknya aku taruh di lemari sini. Aku taruh di kotak yang tertutup rapat, karena terasi itu kan mengeluarkan bau yang apa ya, menyengat kayak gitu, tapi tuh enak ya kalau untuk bikin sambal. Nah, di toples ini ada kayak apa ya, sisa bahan pangan seperti tapioka, itu aku taruh di toples. Nah, untuk rak yang bawah ini di sini tuh biasanya buat stok gula, stok terigu yang belum dituang-tuang kayak gitu teman-teman ya. Tapi ini kosong karena ini udah akhir bulan waktu belanja, tapi nunggu bakso gajian dulu ya teman-teman. Lanjut di rak bagian bawah, di sini ada perpiringan dan permangkokan, yaitu aku setelah dicuci, setelah aku tiriskan di rak tiris, kemudian aku masukkan di dalam lemari ini supaya tidak terkena debu ya teman-teman, jadi lebih aman, lebih bersih seperti itu. Nah, untuk yang bagian rak bawah lagi di sini biasa berkakas yang kecil-kecil kayak tempat makan tuh aku taruhnya di sini. Mungkin kelihatannya kurang rapih ya teman-teman, tapi ya beginilah, mau dirapin seperti apa aku juga masih bingung, karena memang lemarinya ya seperti ini. Ya udah, yang penting barang-barangnya bersih ya. Nah, lanjut aku tutup kembali supaya debu nggak masuk ke dalam lemari. Lanjut aku ke samping lemari, di sini tuh aku ada kulkas. Nah, ini tuh kulkas yang udah lama sekali, kulkas tipe yang bener-bener udah jadul teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah biarpun begini, ini warisan dari adik ipar dan masih bisa dimanfaatkan, ini sangat membantu ya. Pokoknya ini tuh kulkas sudah jadi pahlawan ibu rumah tangga, karena tanpa kulkas tuh kayaknya kita tuh udah gimana kayak gitu teman-teman, nggak bisa nyimpen apa-apa. Nah, di atas kulkas ada bunga plastik untuk hiasan, dan di sini juga ada timbangan kue yang tadinya ada di bawah, aku taruh aja di atas sini biar sekalian buat hiasan kayak gitu. Nah, ini ada tempat sendok, di sini ada tutupnya supaya nggak masuk debu ya teman-teman. Untuk stikernya ini aku ambil dari potongan dari stiker kulkas. Menurut aku biar matching aja lah, aku tempel-tempelin di tempat sendok.
Dan lanjut aku lihat di bagian dalam kulkas ini nggak banyak isi, dan aku tuh nggak begitu banyak nyetok ya teman-teman, karena memang di deket rumahku tuh banyak warung sayur yang lengkap, terus warung sembako, jadi aku lebih setiap hari aja belanja, menurut aku lebih fresh sayurannya. Tapi ya kadang-kadang kalau kayak musim hujan gitu aku kadang-kadang juga nyetok, tapi jarang ya teman-teman. Aku lebih suka belanja langsung kayak gitu. Nah ini stikernya tuh aku suka banget, seger ngelihatnya tuh kayak gitu. Coba dilihat teman-teman ya, terlihat seger banget itu. Bunga tulipnya tuh kayak merekah, merah merekah dengan hijau daun yang pokoknya seger gitu dilihatnya. Nah di samping kulkas di sini ada galon beserta dengan tatakannya ya, atau meja galon. Ini bukan meja galon sih sebenarnya, ini dari barang bekas yang udah nggak terpakai tadinya di gudang. Ini kursi ini tuh udah nggak dipakai karena tempat duduknya itu udah hancur ya teman-teman ya, jadi dibuang diganti papan sama bakso. Dan untuk belakangnya tuh catnya masih asli warna hitam, belum aku ganti. Sebenarnya aku pengen warna putih tapi aku tunggu bosen dulu. Nah ini tuh diganti terus dilapisin mika ya teman-teman, apa sih kayak yang buat tulisan itu loh, jadinya nggak tembus air. Di kolongnya aku taruh tabung gas biar nggak kelihatan dari luar, biar nggak berantakan. Nah lanjut ke meja dapur. Untuk meja dapur ini ada magicom. Terus ini centongnya tuh ngejreng banget, itu centong seketemunya. Sebenarnya centongnya warnanya putih ya teman-teman, tapi aku seketemunya aja. Nah di sini ada toples ini, sebenarnya ini toples waktu lebaran ya teman-teman. Udah berapa tahun sebelum aku punya dapur ini toples udah ada. Sebenarnya aku tuh kurang suka warna-warna ungu, tapi karena udah ada ya udah aku manfaatkan barang-barang yang ada di sini buat tempat tepung beras, tepung terigu, gula. Nah kayak gitu. Terus yang toples tinggi itu biasanya aku taruh kerupuk, tapi kerupuknya lagi habis. Nah di sini ada tempat bumbu. Di sini tuh ada garam, gula, terus ada masako, terus juga ada penyedap rasa dan bumbu-bumbu seperti kayu manis, cengkeh. Nah di bawah ini juga ada ketumbar, lada. Pokoknya tempat-tempat bumbu kayak gitu ya teman-teman. Terus di depannya ini ada nampan. Ini sebenarnya nampan coklat, ini nampan tempat aqua gelas, tapi sementara aku manfaatkan untuk tempat bumbu dulu biar nggak berantakan. Nah di sini tuh ada bumbu-bumbu saset, dan tadi tuh saus tinggal 1 biji ya karena belum waktunya belanja. Nah di sini ada oregano. Ini biasanya kalau dulu bikin pizza, tapi belum pernah ada videonya ya teman-teman, karena aku tuh kurang pinter bikin kue. Terus di sini ada lada hitam, ada kayak baking soda, terus cuka pangan. Nah di sini juga ada cabai bubuk. Terus ini kaleng tempat terasi. Juga ada di sini teh, aku taruh di botol biar aromanya tuh nggak hilang. Terus di sini ada kecap, saus, juga ada minyak bawang. Terus ini toples gula merah. Di sini juga ada minyak wijen, kecap ikan, terus ada juga kecap asin. Nah, inilah perbumbuan-perbumbuan saya ya teman-teman, perentilan-perentilan bumbu. Nah, di samping sini deket tembok dinding ini ada minyak yang aku taruh di botol bekas hadiah Nutrisari ya. Menurut aku bagus buat minyak. Di sini juga ada saringan minyak, ada kitchen set seperti sutil-sutil, sendok sayur. Terus di paling pojok ini plastik penutup itu loh teman-teman, yang kalau kita punya makanan bisa ditutup. Ini 1 gulung jarang aku pakai, aku taruh di pojok. Aku taruh gelas plastik yang ada air, dan aku taruh tanaman hidup supaya kelihatan fresh aja ya teman-teman. Lanjut di sini ada kompor. Nah ini kompor tuh udah tua juga ya teman-teman. Ini udah dari hadiah pernikahanku sekitar 22 tahun. Alhamdulillah masih bisa dipakai.
Lanjut di sini tempat cucian piring yang aku lengkapin dengan saringan untuk sampah-sampah dari cucian piring kayak gitu. Terus di sini juga ada perintilan gunting, peso, ada spatula, terus japitan, sikat buat botol, dan tadi juga ada sunlight. Terus di atas-atasnya ini, nah untuk rak yang di bagian atas itu untuk meniriskan yang udah dicuci. Tadi juga ada cairan buat nyemprotin kalau lagi bersihin meja kursi kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh raknya tuh sebenarnya kokoh banget ya, cuman karena ini kena air jadinya tuh kayak keluar karat tapi nggak keropos, karena aku minta besinya tuh yang bagus ya teman-teman. Di sini juga ada telenan, dan ini aku desain sendiri untuk model raknya. Aku pengen yang luas raknya, yang lebih banyak isinya, supaya kalau kita masak banyak tuh bisa tertampung. Dan yang membuatnya itu tetangga yang bisa mengelas ya teman-teman. Aku hanya bikin desainnya aja. Nah, di bawah kolong tempat cucian piring ini, di sini ada perkumpulan perwajanan. Perkumpulan perwajanan teman-teman, dari wajan yang jadul, wajan zaman dulu sampai yang zaman kini. Ini ada di bawah sini, masih bisa terpakai semua, masih bisa dimanfaatkan. Di sini tuh ada beberapa ya, macam-macam, sampai ada yang udah hitam sekali tuh, kayak aku tuh kayak males bersihinnya kayak gitu loh. Terus di dalam sana ada tabung gas yang masih bisa dipakai. Terus di sini juga ada cobek, ada ulekan, ada kayak seperti sanek yang masih belum dituang, terus sabun cair, ada obat nyamuk. Nah ini aku taruh-taruh di bawah kolong kayak gini ya teman-teman ya, jadi biar mudah mencarinya. Terus menurut aku lebih rapi aja lah ditata begini, karena memang aku tuh di kolongnya tuh belum ada rak sama sekali, dan belum ada tutup-tutupnya sama sekali, belum ada pintunya seperti itu. Di bawah kolong kompor di sini itu aku simpan juga seperti tutup panci yang aku taruh di kotak kayak gitu, karena itu kotak dulu bekas jualan sayang ya, aku manfaatkan untuk tempat-tempat. Nah di pojok juga ada tumpukan piring. Terus di bawahnya tutup panci ini atau tutup ini, di situ tuh ada kayak random, yaitu random seperti ini teman-teman, kayak apa sih, sendok-sendok yang nggak kepake gitu loh. Nah di sini juga ada box beras, tadi aja panci presto juga ada di situ. Nah ini seperti kayak peso-peso kecil, terus ini aduan mixer tuh, pokoknya aku masukin kayak centong tuh ada di sini semua, supaya kita lebih mudah mengingat naroknya dan nggak berantakan ya teman-teman, karena ada di satu kotak satu tempat. Nah untuk di paling bawah itu tadi ada gelas-gelas yang jarang kepake, aku taruhnya di toples juga karena ada toples nganggur, jadi aku manfaatkan. Nah terus di bawah sini juga aku taruh kayak keset, tapi itu sebenarnya anduk bekas teman-teman, aku belum punya keset. Dengan di depan kamar mandi, supaya kita tuh kalau lagi masak itu enak aja gitu, kaki tuh ya nginjek di keset itu. Untuk di bagian sini ini rak piring zaman dulu teman-teman, waktu saya masih gadis. Nah ini masih bisa dipakai juga. Di sini aku taruh kayak lap-lap yang belum terpakai, yang udah bersih. Terus di sini juga ada mika, ada bawang merah, bawang putih, terus ada stok kentang rendang yang aku taruh di bagian bawah. Dan juga di toples sampingnya itu kayak sisa bahan pangan seperti kayak makroni, terus kerupuk-kerupuk kering yang masih ada sisa aku taruh di toples. Lanjut di sini juga ada minyak goreng. Terus di plastik merah itu seperti kantong-kantong plastik yang kita habis belanja tuh aku taruh di sana supaya nanti bisa kepakai untuk tempat sampah. Terus di sini juga ada ulekan. Ulekanku tuh ada dua teman-teman, itu baru aku bersihkan ya.
Untuk panci aku susun begini supaya lebih ringkes. Kalau dijejer itu menurutku lebih makan tempat, karena aku juga di sini tuh belum ada buat nyusun. Ini pun sebagian berkakas yang jarang kepake aku taruhnya di kardus. Nah, beginilah penampakan di kolong-kolong meja dapurku ya teman-teman. Ini belum ada pintunya, jadi masih ngoblong-ngoblong, kadang tuh sering ada debunya, harus sering bersihin. Lumayan, jadi harus ekstra tenaga juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, tapi aku suka. Dan alhamdulillah aku syukurin udah begini aja tuh udah alhamdulillah ya. Dan penantian atau perjuangannya tuh udah panjang banget teman-teman. Jadi udah ini baru setahun ini ya saya punya dapur ini. Dulunya tuh dapurnya masih dapur yang kayak pakai meja-meja kayak gitu. Nah, di samping cucian piring di situ ada pintu kamar mandi, terus ini pintu yang arah ke ruang tengah, di situ ada meja kursi makan ada di situ. Nah, oh iya teman-teman, di sini ada pintu juga ya, ini untuk arah ke dalam. Nah, ini kadang aku tutup saat aku masak ya. Kadang kan kalau kita masak seperti ikan asin atau terasi itu biasanya kan agak menyengat. Nah, kalau kadang exhaustnya itu nggak berfungsi gitu, aku tutup karena takut menyebar ke dalam ruangan lain ya. Jadi di belakang pintu juga ada jemuran anduk, di sini juga ada rak sepatu. Terus di pojok sini aku taruh sapu dan pengki. Nah, di bagian atas itu ada jas hujan palsu yang sekarang emang musim hujan, jadi aku cantolinnya tuh di atasnya. Nah, di sini untuk cat tembok saya menggunakan warna cat putih ya teman-teman. Untuk plafonnya pun sama, dan untuk bagian plafon itu sengaja nggak ada kayak pembatas antara tembok dengan plafon. Biasanya itu kan plafon warna apa, dindingnya warna apa. Di sini aku nggak kasih pembatas, jadi antara plafon dengan tembok itu satu warna catnya, jadi warna putih ya teman-teman. Karena menurut aku dengan warna putih itu ruangan yang sempit akan terlihat luas dan terlihat terang. Begitu juga menurut aku lebih kelihatan bersih gitu ya. Itu menurut aku ya teman-teman, tapi kembali lagi ke selera. Pokoknya seleranya apa ya ikutin dengan selera hati aja. Tapi aku memang untuk dapurku ini aku suka warna putih. Aku suka banget, jadi sesuai dengan seleraku ya teman-teman. Jadi bagus itu nggak harus mahal, tapi tergantung dari kita pinter milih-milih keramiknya kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi hiburan teman-teman. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Ambil sisi positifnya, tinggalkan negatifnya. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke media sosial teman-teman agar channelku berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.